semuanya, kembali lagi di kelas cerdas. Pada buku Teori Organisasi dan Sektor Publik, di bab 9 ini akan membahas hubungan antara perspektif dan menunjukkan bagaimana seseorang bisa sampai pada pendekatan transformatif, yaitu yang dimana berpendapat bahwa sektor publik yang kompleks harus melibatkan unsur-unsur dari ketiga perspektif. Dari berbagai cara memandang hubungan antara berbagai logika dan tindakan. Salah satu pendekatan adalah dengan menganalisis bagaimana mereka bekerja dan saling mempengaruhi. Ada juga variasi pada metode ini. Yang pertama, dimungkinkan untuk memulai suatu perspektif dan kemudian memasukkan elemen dari perspektif lain untuk memodifikasinya. Contohnya, efek Uni Eropa di tingkat nasional. Metode yang kedua, dalam menganalisis hubungan antara logika tindakan adalah dengan menekan hubungan transformasi terjadi ketika berbagai logika saling berhadapan dan secara kualitatif muncul struktur dan bentuk budaya baru. Dan dari bab ini kita akan membahas antitesis dari pandangan budaya, khususnya tindakan instrumental dapat sangat mempengaruhi norma dan nilai informal. Secara internal, desain budaya dapat memfasilitasi sosialisasi anggota baru dan memberikan pedoman yang jelas bagi anggota yang sudah mapan untuk bertindak. Tetapi tujuannya tidak dapat dengan sengaja membangun dukungan untuk mengarah hierarkis. Contohnya adalah kemudi yang terkait dalam perangkat organisasi. Jika diperinci dengan kata lain, sebuah organisasi harus terintegrasi dengan budaya perusahaan, yang dimana pegawai negeri harus tidak terlalu memikirkan keamanan kerja dan kepentingan pribadi, tidak terlalu kaku dan berorientasi pada aturan, dan lebih berorientasi pada penggunaan layanan publik. Selanjutnya di bab ini menerapkan bahwa perspektif mitos seperti halnya perspektif budaya. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan alasan ini, mitos memiliki keunggulan dibandingkan proses pengambilan keputusan yang digerakkan secara instrumental, karena mitos dapat menggagalkan proses tersebut. Seperti yang dapat kita lihat dalam proses reformasi di mana mitos menyoroti dan membesar-besarkan efek negatif dari perubahan terencana dan dengan demikian melemahkannya. Lalu, apa kaitan antara budaya dan mitos? Proses budaya dan mitos terbagi kesamaan bahwa mereka sering dianggap sebagai proses perkembangan alami berdasarkan definisi realitas sosial yang dipegang secara umum. Dari pembahasan yang saya bahas tadi, apakah kalian bisa pahami? Yuk komen di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih.